Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Bu Guru di hari Senin ini. Nah, hari ini kita juga akan belajar IPA dengan materi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Bu Guru harap anak-anak di rumah masih semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja belajar ya. Untuk materi ini kalian bisa lihat juga di buku Bupena kalian ya, di buku Bupena 5C. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita. Nah, perhatikan gambar di depan kalian ya. Di depan kalian itu ada sebuah gelas yang berisi air panas, kemudian ada sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas tersebut. Nah, perhatikan ketika sendok logam dimasukkan dan dibiarkan di dalam air panas. Apa yang kalian rasakan jika kalian memegang gagang sendok seperti pada gambar yang kalian lihat di depan? Kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa eksperimenkan atau kalian bisa coba hal ini di rumah. Apakah sendoknya menjadi panas apabila dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas? Nah, hal tersebut dikarenakan karena energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas atau gambar yang ada di depan kalian itu adalah air panas. Nah, berikutnya, Bu Guru punya satu buah gambar untuk kalian. Di gambar tersebut ada kompor yang menyala, kemudian ada baskom yang berisi dengan air. Nah, di gambar tersebut ada air mendidih yang dimasak di atas kompor. Sekarang pertanyaannya adalah manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Nah, sumber panas itu berasal dari mana? Apakah dari air, dari baskom, atau dari api yang berasal dari kompor? Ya, betul sekali. Jadi, sumber panas pada kegiatan atau pada gambar di depan adalah api yang berasal dari kompor yang menyebabkan air tersebut mendidih dan menjadi panas. Di pembelajaran kedua, kita akan belajar pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor atau sumber panas diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ingat ya, benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor yang ada di depan kalian. 3 wujud benda tersebut tadi Bu Guru sudah bilang ada cair, padat, dan gas. Nah, untuk benda cair kalian bisa lihat yang ini. Gelas berisi air, yang gas adalah awan, yang padat adalah es batu. Oke, kita lihat anak panahnya ya. Air bisa berubah menjadi awan karena menguap. Awan bisa berubah menjadi air karena mengembun. Itu disebut mengembun, oke? Kemudian, es batu bisa menjadi air karena dia mencair. Kemudian, air bisa menjadi es batu karena dia membeku. Kemudian, benda padat seperti es batu bisa menjadi awan karena proses menyublim. Kemudian, awan bisa menjadi es batu seperti salju karena dia mengkristal atau mendeposisi. Nah, tadi Bu Guru sudah kasih lihat kalian gambar skema perubahan wujud benda. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa itu mengembun, mencair, menguap, membeku, dan mengkristal, beserta contohnya. Jadi, yang pertama Bu Guru akan jelaskan tentang membeku. Jadi, membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat.
Contohnya air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya adalah lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Yang ketiga adalah menguap. Jadi menguap ini adalah merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya itu air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Berikutnya parfum yang disemprot ke ruangan dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Yang keempat ada mengembun. Jadi mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Nah, kalian pasti sering melihat kalau kalian isi botol kalian dengan air es. Itu ada cairan atau ada air-air di luar botol kalian. Nah, itu namanya mengembun. Kemudian kelima ada menyublim. Menyublim ini perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang disimpan di lemari. Kemudian ada mengkristal atau mendeposisi. Jadi mengkristal itu perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es krim. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa suhu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, kalian sering melihat termometer kan? Apalagi sekarang lagi pandemi virus corona. Hal yang paling sering kalian lihat pasti kalau pergi ke suatu tempat, pasti kalian akan dicek suhunya menggunakan termometer. Nah, termometer itu menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius, yang mempunyai kisaran suhu yaitu 0 sampai 100. Nah, biasanya kita kalau diukur suhunya, kalau lagi pergi di tempat-tempat umum, dicek dengan termometer itu menggunakan satuan Celsius ya. Kemudian yang kedua ada Reaumur yang mempunyai suhu kisaran 0 sampai 80. Kemudian Fahrenheit yang mempunyai suhu kisaran 32 sampai 212 dan yang terakhir adalah Kelvin yang mempunyai suhu kisaran 273 sampai 373. Nah, di depan kalian itu ada sebuah termometer ruang dengan 2 jenis skala, yaitu skala Celsius dan skala Fahrenheit. Nah, di pembelajaran kelima, kita akan belajar menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan suatu benda. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Umumnya, benda akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. Sebaliknya, ada benda yang menyusut jika didinginkan dengan suhu tertentu. Nah, apa itu penyusutan? Jadi, penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi kebalikan dari pemuaian. Kalau pemuaian tadi pertambahan ukuran dan volume, sekarang penyusutan itu adalah pengurangan ukuran dan volume benda. Nah, Bu Guru ada contoh pemuaian dan penyusutan benda. Nah, yang pertama adalah contohnya itu pemasangan rel kereta yang bercelah. Gambar pertama ini ya. Dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Nah, yang ini. Kemudian, ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Nah,
pembelajaran IPA kita sampai di sini ya, yang di subtema 1 tentang sumber panas atau kalor yang ada pada benda di sekitar kita. Sampai bertemu di pembelajaran IPA berikutnya. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang Bu Guru berikan dan tetap menjaga kesehatan. Oke, sekian dulu dari Bu Guru. Terima kasih dan selamat pagi anak-anak.